Shalom semuanya. Hari ini saya akan membagikan tentang kebenaran dan kebaikan. Kenapa hal ini penting teman-teman? Karena segala sesuatu yang baik belum tentu benar. Sebaliknya, segala sesuatu yang benar sudah pasti baik. Wah, kenapa ini? Menarik teman-teman. Karena kenapa? Karena kadang kita suka berbuat baik. Kita selalu berbuat baik. Tetapi kok masih rasanya ada yang kosong. Masih kok rasanya galau, masih kok rasanya tidak puas, masih kok rasanya tidak bersyukur. Karena kenapa? Karena bukan kebaikan itu yang menyelamatkanmu, melainkan kebenaran itu sendiri. Ya teman-teman, kadang ketika kita baik, kita bisa jadi salah motivasi. Bisa saja kita baik karena mengharapkan imbalan. Bisa saja kita baik karena kita punya maksud dan tujuan yang terselubung. Tetapi ketika kita benar, kita pasti berkati. Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada kekekalan, kepada Bapa yang di sorga kalau tidak melalui Dia. Kalau tidak mengikuti teladannya. Kalau tidak memahami apa isi hatinya. Kalau tidak mengikuti tutorial keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus, teman-teman. Nah, menarik sekali teman-teman. Ini memang penting sekali untuk kita tahu. Karena jangan sampai kita suka sekali berbuat baik, tapi kebaikan kita itu sia-sia. Karena kenapa? Karena kita tidak menyadari. Atau kebaikan itu mungkin saja bermotivasi untuk kemuliaan nama kita sendiri. Bukan kemuliaan namanya. Nah, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, teman-teman. Karena apapun saat ini yang kita bisa, saya pastikan itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu sendiri. Saya pastikan itu semua berkat dari Tuhan. Amin. Yes. Karena itu ini suatu pekerjaan yang penting, teman-teman. Karena kita sebagai umat percaya, kita tahu kalau kita itu di kerajaan sorga. Makanya kadang-kala dalam suatu keadaan yang sulit, mungkin kita berdiri sendiri. Mungkin kadang-kala teman-teman kita tidak mau mendukung kita lagi. Mungkin kadang-kala kita kecewa dengan keadaan. Karena kenapa? Karena kita sudah di jalan yang benar, tapi tidak mendapat dukungan dari orang lain. Ketika kita berusaha, mengupayakan, melawan kedagingan apapun itu untuk berbuat kebenaran, melakukan firman Tuhan, tapi kok tidak ada yang mendukung. Nah, ini penting teman-teman. Begini, jadi ketika kamu merasakan di posisi itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, dan setialah pada proses itu, taatlah pada proses itu. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat segala upaya, Tuhan melihat apapun perjuanganmu saat ini. Jadi jangan sampai kendor, jangan buka sedikit kesempatan sama iblis. Nah, kenapa teman-teman jangan buka? Memang ini menunjukkan bahwa setiap saat, setiap detik kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau dibawa kemana hidup ini? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai kita bersandar pada pengertian sendiri. Soalnya teman-teman, ketika kita buka celah sedikit pun sama iblis, ketika kita bersandar pada pengertian sendiri, iblis itu pintar loh teman-teman. Dia bapa dari segala macam pendusta. Dan hati-hati, buka celah sedikit, dia akan masuk dan dia akan merusak apa yang bisa dia rusak. Dia akan hancurkan apa yang bisa dihancurkan. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman, kenapa kita harus menjadi orang yang benar, bukan orang yang baik. Amin. Soalnya kadang-kala ketika kita jadi orang yang baik, teman-teman, kita bisa menyakiti hati Tuhan. Karena kebaikan menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Bisa jadi kita baik. Kenapa? Kita menolong orang yang bagus. Bisa jadi orang itu merasa kita baik, tetapi itu mendukakan hati Tuhan. Karena belum tentu baik. Bisa jadi kita baik, kita menyumbang ke panti asuhan, tapi uang itu adalah uang hasil jual narkoba, uang hasil merusak anak bangsa, uang hasil merusak generasi. Bisa jadi kita baik di mata panti asuhan itu, kita baik, kita menyumbangkan dana, tapi kita tidak benar. Tapi kita tidak merasakan damai di sini. Kenapa? Karena damai berasal dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita itu juga ada dari Tuhan. Nah, teman-teman, marilah mulai sekarang kita renungkan. Apakah selama ini kita berbuat baik atau kita berbuat benar? Mari kita renungkan bersama-sama teman-teman. Sekarang
memang sudah waktunya untuk kita saling mendukung, saling bergandengan tangan. Mari kita lakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena kitalah duta kerajaan sorga. Karena kitalah anak-anaknya. Mari sama-sama kita berjuang untuk menyelamatkan generasi kita dan generasi di bawah kita, anak cucu kita nanti ke depannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga generasi ke depannya takut akan Tuhan. Dimulai dari kita saat ini, kita bangun hubungan kita saat ini benar-benar dengan Tuhan, supaya lihat apa yang akan terjadi. Kerjaan Tuhan pasti dinyatakan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Patahkan setiap rantai-rantai dosa, ikatan-ikatan dosa, mulai dari kita sekarang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yes, semangat terus teman-teman. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah pelayanan perjuangan kita. Haleluya. Shalom.